Racikan Berita. Kalian memperjuangkan untuk perdamaian kami di Aceh. Seandainya kalian tidak mampu untuk melaksanakan keadilan dan kenyamanan bangsa dan negara Republik Indonesia ini, kami datang. Yang keenam, audit forensik sistem IT KPU. Yang ketujuh, tolak hasil pemilu curang banget. Selanjutnya, yang kedelapan, laksanakan hak angket. Ini kita tepat di depan KPU. Nampaknya makin memanas. Tuntutan yang jelas makin meluas. Bukan hanya saja kecurangan. Kita tahu bahwa kecurangan yang sudah memang direncanakan, yang kita baru protes setelah terjadinya pilpres, pilkada. Padahal inilah akibat dari kecurangan-kecurangan yang mereka persiapkan. Tentu masyarakat tidak terima. Dan masyarakat tidak ingin terjadi kegagalan terhadap protes-protes ini. Dan lebih daripada itu, yang sekarang menyeruak, yang dituntut masyarakat, tampak ini adalah masa dari 03 dan 01, semua sepakat untuk, ya, ini masa sudah mulai melempar-lemparan ini, ya. Ini menuntut untuk dilakukannya pendaftaran kepada hak angket. Karena hak angket itu masyarakat atau massa sudah siap untuk memberikan data-data kecurangan kepada di DPR itu, dan sekaligus bisa meluas kepada harapan mereka kepada pemakzulan pada Jokowi. Walaupun fokusnya adalah kepada kecurangan yang sudah terdatakan. Nah, inilah yang sangat diharapkan masyarakat. Jangan sampai partai-partai itu mengecewakan. Mereka yang di luar partai saja pendukungannya sudah luar biasa, ya. Pendukungannya melebihi dari orang-orang partai karena ingin selamatnya Indonesia, tetap menyelamatkan Anies Rashid Baswedan. Oleh karena itu masa ini semua menuntut untuk tetap terjadinya kelanjutan di DPR, yaitu hak angket. Nah, jadi kalau misalnya ini tidak ada tanggapan, ya, maka pasti tinggal ada instruksi, ya. Kalau ada instruksi dari pusat, ya, kelompok-kelompok yang ribuan dari relawan mereka menjadikan satu koalisi, maka koalisi seluruh Indonesia pasti akan bergerak. Oleh karenanya maka DPR segera memproses pemakzulan apa yang diminta oleh 01, 03. Nanti kita lanjutkan. Sekarang sudah terjadi lempar-lemparan, dan pasti sekarang coba Pak Zulkifli lihat itu, sekarang sudah mulai terjadi lempar-lemparan di KPU, dan ini pasti akan menuai satu bahaya, ya. Jadi segitu mungkin bisa kita lihatkan juga, kita lihat bahwa massa sudah mulai ribut, ya, untuk melakukan pelemparan ke KPU karena mereka tidak ingin, ya, demo di sini kemudian tidak ditanggapin, ya. Penghitungan real count juga tidak memuaskan. Ini pasti tidak mungkin akan berlanjut seperti ini terus, ya. Pasti akan berubah kualitasnya. Nah, saya kira mungkin itu dulu. Jadi kita lihat, tunggu tanggapan hari ini. Apakah para partai ini akan mewujudkan untuk pendaftaran? Jangan sampai beberapa oknum-oknum di partai yang mulai menggembosi diikutin. Harus gelombang besar. Ketua partainya yang tentu harus mengikuti untuk melanjutkan hak angket itu, ya. Hak angket itu tentu setelah melewati dari bukan hak interpelasi lagi. Hak angket itu melakukan pendesakan karena sudah ada data-data yang sudah diadakan, fakta-fakta yang kemungkinan apakah kemudian dibatalkan hasil pemilu, apakah mungkin lebih meningkat, dimakzulkan Jokowi dengan tentu hak angket yang lain, atau hak angket itu nanti mungkin orang-orang yang bisa menjelaskan itu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup akses untuk
pintu masuk bahwasanya di sini masa aksi kita sudah ada tersterilisasi. Saya tidak ingin adanya penyusup lagi di dalam. Nampak di belakang, di depan kita ada yang sedang berdemo, konon mengaku mahasiswa. Tapi kan itu satu hal yang aneh. Mahasiswa kok membela kecurangan, membela 02. Ini yang nanti nampaknya akan terjadi satu pertempuran kelompok 01 dan 03 melawan kelompok di sebelah sana yang nampaknya tentu ada orang-orang yang kita ketahui kemarin itu adalah orang-orang bayaran sebagaimana di DPR, MPR. Nah, ini kita tunggu bahwa apakah akan terjadi satu tanggapan ya dari KPU untuk menjawab apa yang menjadi tuntutan. Tuntutan kali ini adalah banyak sekali ya. Ada 10 poin, saya agak lupa. Tuntutan kepada tapi salah satunya yang menarik sekarang ini adalah tuntutan untuk terjadinya angket, hak angket, pengajuan hak angket dari kubu 01 dan 03, di mana 01 itu terdiri dari 3 partai, PKS, PKB dan PKS, PKB dan Nasdem. Nah, walaupun memang ada nampaknya di beberapa sosmed itu beberapa orang yang sudah mulai turun melemahkan hak angket itu. Tapi saya kira kita tetap berpegang pada Anies Rashid Baswedan yang dengan para timnya mengatakan bahwa tetap akan solid untuk melakukan pengajuan hak angket itu. Mungkin itu yang nampaknya sangat diharapkan karena memang realcon itu melihat kecenderungannya akan terus naik dan lihat dari persentase sekarang ini walaupun baru mencapai belum sampai 15 atau 20%, tetapi posisi Anies sama Prabowo itu sudah dekat. Jadi tidak mungkin terjadi satu putaran. Kalaupun terjadi realcon itu terjadi akan dua putaran. Tetapi persoalannya kita tidak bisa terjebak hanya sekedar masalah realcon yang sedang berjalan, karena kita tetap akan menyatukan antara kecurangan-kecurangan sebelum terjadinya selesai penghitungan, tetap karena kemenangan mereka yang dengan curang itu adalah memang berasal dari kecurangan-kecurangan yang berakibat kepada kenaikan angka mereka. Ya, itulah yang diceritakan oleh dalam film Dirty Vote itu terus menceritakan kecurangan-kecurangan baik masalah bansos, baik masalah BLT, baik masalah sogok menyogok. Itu yang terjadi yang menggunakan aparat mereka ngelembung namanya, dan sudah dengan itu pun secara penghitungan mereka terjadi penggelembungan. Mengapa semua menuntut untuk KPS menghentikan penghitungan ya, si rekap itu minta dihentikan karena terjadi kecurangan-kecurangan. Tetapi kalau dilihat dari internal bahwa tim Anies ini juga melakukan satu perhitungan realcon dan hasilnya jelas menang. Jadi kita tidak boleh menyerah ya. Walaupun kemudian tetap berjalan proses kecurangan yang akan dilakukan oleh para 0103 di DPR tentunya. Semua harus berjalan dan insya Allah ya habis gelap terbitlah terang ya. Sebentar lagi ini kita gelap. Bayangkan semua menjadi susah, beras menjadi 16.000 dan lain sebagainya. Ini tidak boleh didiamkan. Insya Allah kalau kita sekali lagi tinggal satu langkah memenangkan pertarungan ini, maka Indonesia menjadi damai ya. Para taipan konglomerat yang sombong dan nampaknya mereka menggelondorkan uang ratusan triliun ya. Jadi mengapa mereka menangkan itu? Ini sebagaimana yang kesombongan yang dikatakan oleh mereka para taipan itu bahwa mereka akan menangkan satu putaran karena mereka memiliki banyak uang. Tetapi dengan semangat masyarakat yang seperti ini, saya yakin Allah akan mengubah keadaan ini asal kita tetap, dan kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah sebuah perjuangan, sebuah jihad ya, sebuah perlawanan rakyat untuk mewujudkan Indonesia yang lebih bagus. Saya kira inilah kita tidak boleh capek ya, walaupun karena kalau kita berhenti berjuang, kita ini sudah berjuang hampir setahun ya, kemudian hanya kalah seperti ini, kemudian tidak melakukan
perlawanan. Perlawanan ini tinggal finishing, tinggal membungkus, begitu ya Mbak ya. Gimana menurut Pak Dani? Ya, gimana? Saya dari 03 Pak. Saya juga melihat bahwa sebaiknya tuh kalau misalnya memang kalah menang itu kan sebenarnya biasa ya Pak. Iya, betul. Tapi kalau misalnya kita jujur, adil, memberikan contoh, katanya generasi emas Pak. Betul. Jadi sebenarnya saya juga setuju sama Bapak bahwa kita dimulai dari Indonesia yang udah diperjuangkan oleh kakek-kakek. Kebetulan kakek saya juga adalah pejuang yang zaman dulu. Rasanya tuh sakit hatinya. Dari mana ya? Saya dari wanita pejuang tangguh. Oh, wanita pejuang tangguh. Iya, dan saya dari... Dan kita melihat ya bahwa memang baik 01 ataupun 03 mengapa ada kesamaan? Ya. Karena ini adalah masalah kecurangan, penzoliman dan apa itu ingin memaksakan ya. Kita melihat bahwa penguasa sekarang itu seperti kayak penjajah yang menghadapi rakyatnya. Ini yang rakyat kemudian tidak terima gitu ya. Justru itu kita tuh ingin lihat yang mana yang boneka, yang mana yang enggak Pak. Iya. Masalahnya kita tanggung jawaban kepada anak cucu kita kan. Iya. Berapa tahun ke depan. I really appreciate Pak. Iya. Bersalin. Ya, saya dengan Ira. Iya. Bahkan. Iya, terima kasih. Jadi ini kita lihat betapa ini adalah saudara kita ya. Walaupun kita beda dari 03, 01, tetapi pelayanan rakyat ini itu fokusnya adalah satu. Kecurangan itu pasti akan dimusuhi. Kita melakukan suatu kebenaran universal. Tidak suka ketidakjujuran, kecurangan, kezoliman, kemudian perampokan, semua pasti tidak akan suka. Tidak ada sesuatu yang membuat bahagia dengan diawali dengan hal yang negatif Pak. Iya betul. Jadi kita harus mengafirmasi, kita juga mencoba untuk memanifestasi bahwa semuanya bakal baik-baik aja dengan perjuangan iya, kita betul, ya Pak. Betul. Dan inilah yang makin marah rakyat. Bagaimana pemilu baru dimulai sehari sudah dideklarasikan kemenangan. Ini yang mereka menjadikan rakyat makin marah. Hal yang ganjil ya Pak ya? Iya, dan yang kita heran ini mereka ini ada orang-orang yang sebenarnya sudah merasakan kenikmatan yang begitu lama gitu. Bukan sampai memperlakukan rakyat dengan adil, tapi justru rakyat makin dilakukan dengan kezaliman. Dan kita harus yakin ya, ini akar rumput, atau maksud saya seluruh rakyat di Indonesia ini sudah seperti kayak rumput yang kering. Kalau ini dibiarkan, itu ada penyulut sedikit, itu kayak ini akan mudah akan terjadi satu contoh iya. Dari hal-hal yang kita nggak mau sampai terjadi itu ya Pak ya. Iya. Cuman dari sini sudah kelihatan Iya. bahwa hal-hal yang haus tentang keadilan tuh sudah berani diteriakan. Iya. Nah jadi memang ini harapan kita bahwa perjuangan yang sudah mahal, yang sudah lama seperti ini, kalau ini sampai tidak tuntas, maka artinya kita terjajah. Indonesia pasti akan pecah karena Sumatera sudah mengancam kalau pemilu dilakukan dengan kecurangan seperti ini, mereka akan misah dari Indonesia. Ini kan satu hal yang gawat, itu yang dikatakan oleh mereka. Jadi sudah melihat bahwa proses-proses kampanye saja, setiap mereka ingin menghadirkan 02 tidak disambut oleh masyarakat, kok bisa menjadi menang satu putaran? Ini kan tidak masuk akal. Dipaksakan masuk akal Pak kayaknya. Tidak masuk akal nih. Pemaksaan seperti ini memang harus dilawan dan harus dituntaskan, dan kita harus menangkan rakyat ya. Betul, Pak. Saya setuju karena saya merasa kadang-kadang ada pertanyaan-pertanyaan anak-anak yang menanyakan masalah karakter, masalah kejujuran, kemana gitu. Jadi saya sebagai seorang mewakili wanita Indonesia merasa bahwa kita juga punya hak untuk membuat anak-anak kita benar-benar menjadi generasi emas. Setuju kan ya Pak? Iya, Ibu bagaimana melihat bahwa universitas hampir 300 lebih guru besar berkomentar menyayangkan terhadap proses demokrasi yang sangat timpang. Apakah Ibu melihat bahwa mereka itu ada yang memaksakan atau ada yang apa? Kadang-kadang saya juga merasa bahwa memang ada sesuatu yang aneh juga ya Pak. Kita dari kecil sudah diajarin moral, karakter, pelajaran juga ada di dalam setiap kurikulum. Tapi dengan kenyataan begini, kadang-kadang kita jadi punya PR Pak sebagai ibu. Iya. Jadi bagaimana supaya anak generasi kita tuh selamat. Sebenarnya bangsa itu dimulai dari rumah Pak. Iya. Jadi itu sebenarnya. Jadi Pak.
ibu-ibu yang jelas merasakan ya terhadap teman Paling seperti merasakan, ini. karena- Kalau bapak-bapak teman gajian kasih udah lepas. Pendidikan itu kan dimulai uang dari yang ditinggalkan kita, ke rumah, Ah. apa itu tetap seperti itu, harga barang meningkat 2 kali lipat. Iya, Ini yang Pak. tidak masuk Kadang-kadang akal. potensi konflik dalam rumah tangga juga pengaruhnya juga dari situ, Pak. Gitu ya. Iya. Jadi Jadi inilah benar-benar- saya senang sekali, tentu kita juga berbahagia Ya. bangkitnya rakyat seperti ini berdasarkan Ya. mereka ini jasanya kan punya giroh ya, Iya, punya salut. semangat untuk menyelamatkan Iya, Indonesia kan ini. datang dari dalam, dari hati ya, Pak ya. Iya. Ya kita pengen ada satu hal yang jujur, jangan boneka-boneka, biarkan Iya, iya. berjalan. Hanya Barbie aja Pak, Iya, cukup iya, Pak, iya. jadi boneka. Dia melihat kekuasaan ini, katakanlah rezim Jokowi yang betul-betul dilahirkan, betul-betul dari PDI misalnya, dari Ibu Megawati yang baik hati ya, sudah sampai seperti itu. Maka sekarang memang kalau Bu Megawati sampai berteriak seperti itu memang sangat wajar sekali. Betul. Jadi yang diharapkan masyarakat tentu karena berdasarkan komposisi kekuatan untuk berhasil melakukan satu hak angket di DPR, Ya. memang mutlak diperlukan bersama-sama PDI. Jadi melihat komposisinya sekarang kalau semua sudah bersatu itu lebih dari 60%. Artinya kalau terjadi angket itu bisa keniscayaan akan dilakukan. Sebenarnya satu kebenaran itu dimulai dari sesuatu yang jujur dan sesuatu yang tulus, Pak. Iya. Kalau sudah mulai dikotori hal-hal pasti tidak akan Iya, berguna iya, juga. iya. Itu aja sih. Iya, Kita iya. harus yakin, Pak, Iya. bahwa dengan terlihat begitu banyaknya animo masyarakat seperti ini, aktivis yang memang udah lama, tiba-tiba ibu-ibu yang cuma di rumah aja bisa jadi aktivis, itu benar-benar Iya, semangat iya. luar biasa, kekuatan semesta tuh, Iya, Pak, iya, kayaknya iya, ya, Pak. iya. Bapak Jadi- sadar nggak, Pak, bahwa ini semuanya nggak, aktivis itu dengan ibu-ibu rumah tangga yang murni bisa menyatu loh, Pak. Iya. Karena sebenarnya kan apapun partainya, rakyat ini kan menyatu, kebutuhannya sama, pergi ke pasarnya sama gitu. Itu pasti melakukan perasaan yang sama ketika ada pemimpin yang dia tidak membahagiakan atau ketidakadilan pada masyarakat. Bayangkan ya, negeri ini adalah negeri kaya, Mbak. Betul. Tidak seperti katakanlah, maaf nih, negeri-negeri Arab itu dia cuma minyak saja. Indonesia ini bukan minyak saja. Dia punya hutan, dia punya batu-batuan, nikel, batu bara, emas dan lain sebagainya. Itu kalau dikelola dengan baik, rakyat ini bisa tidak usah kerja saja, terima gaji. Ini sudahlah disusahkan, dirampok barang-barang kita, mereka menambah utang-utang yang membebani biaya kita. Ini sudah keterlaluan. Jadi kalau rakyat tidak terpanggil persoalan ini pasti memang Itu siaga 3. iya, mereka itu cuma takut untuk diadili sebenarnya. Karena sadar sudah melakukan kecurangan, sudah melakukan perampokan. Jadi tidak mau melepaskan kekuasaan ini karena takut diadili. Padahal kita mungkin itu adalah proses hukum yang biasa. Tetapi intinya kan kita tetap akan memperjuangkan Indonesia yang sudah begitu jatuh, yang begitu jauh ambruk. Kita ingin membangun itu, tetapi mereka ketakutan karena melakukan dosanya. Ini yang harus diduga. Gimana, Mbak? Ya, saya intinya pada dasarnya menghimbau bahwa kejujuran itu diperlukan dalam setiap kegiatan dan setiap apapun dalam hidup ini, karena biar bagaimana juga hal-hal yang tidak baik itu bakalan tidak akan berlangsung lama gitu. Dan saya juga menghimbau untuk para bapak-bapak yang ada di KPU yang masih punya nurani, masih merasa bahwa masa depan keluarga itu kan dilihat dari ke depan ya, Pak ya. Jadi tolonglah, Pak, punya sikap yang baik, itu aja. Ya, ini memang nampaknya kita terjadi satu keributan ya. Tetapi di sisi lain ini terjadi satu keakraban antar masyarakat yang sama-sama menderita. Ini saya kira memang harus dilakukan terus-menerus bagi rakyat yang terus-terus merasakan ini, walaupun ada beberapa rakyat yang belum terlalu kesulitan gitu ya. Tetapi kita ini kan kecenderungannya sama. Kesulitan itu nanti akan ketemu dengan orang-orang yang menengah juga. Maka dengan penderitaan orang-orang di bawah ini harus semua menyambut, harus segera menyelesaikan, karena di sana itu tidak jujur tadi seperti dikatakannya. Tidak jujur, tentu dia melakukan suatu melampaui batas. Di dalam Islam itu dikatakan seperti ini. Ini harus dihentikan. Tolonglah saudaramu, ini kan kita saudara semua, yang terdolimi atau yang mendolimi. Bagaimana cara menolong orang yang mendolimi? Hentikan kezolimannya. Jadi perlawanan kita itu untuk menghentikan kezoliman itu baik untuk mereka juga. Kalau kita biarkan, mereka itu bisa menjadi lebih dari setan, katakanlah gitu. Ya, sekarang Indonesia sudah hebat, Indonesia sudah baik.
sayang kalau ada sesuatu yang membuat dunia luar itu melihat kita di mana kredibiliti kita ya Pak. Betul. Jadi sebenarnya integritas, kredibilitas dan semua patut dijaga. Ya anggap aja ini salah satu momen yang paling menyedihkan dalam era saat ini ya Pak ya. Semoga kedepannya kita berharap. Ini curang ini ada Pak Blegur, harus ngomong sedikit nih Pak Blegur. Jadi Pak Blegur. Iya. Ini Blegur penulis Emin. Nanti kalau mau informasikan itu Ini kita senang sekali nih bisa ketemu. Alhamdulillah. Dengan sama-sama harus berjuang. Amin. Kemuliaan itu harus berjuang bareng. Betul. Iya. Baik, terima kasih dengan Om Lim dan Mbak Lina. Mbak Ira ya dari Wanita Tangguh. Ini dua orang yang luar biasa, punya karakter. Alhamdulillah semua dapat hidayah untuk berada dalam posisi jalan kebenaran. Walaupun mungkin ini sebuah jalan perjuangan yang berat, yang tidak semua orang bisa berani mengambil pilihan dan sikap. Kita melakukan refleksi dan evaluasi bukan cuma sekedar persoalan demokrasi dan konstitusi yang sudah begitu dikebiri ya, kemudian bagaimana pelaksanaan pemilu kita kali ini bukan lagi cuma kecurangan, namun sudah menjadi kejahatan yang terstruktur, sistematik dan masif. Ini bukan lagi persoalan kontestasi pilpres, tapi ini persoalan kedaulatan rakyat. Bagaimana masa depan rakyat negara bangsa Indonesia, termasuk anak cucu kita ke depan, mau hidup dengan cara yang seperti apa? Kalau kemudian kepemimpinan nasional dipimpin oleh sebuah rezim yang sangat-sangat represif, tirani dan otoritarian. Bagaimana kemudian kita melihat ada lagi kepemimpinan nasional yang memiliki komitmen terhadap kepentingan rakyat kecil. Semua dilakukan dengan segala cara, pendekatan Machiavellis, menghalalkan segala cara. Bagaimana kemudian proses kedaulatan rakyat terganti oleh syahwat kekuasaan, oleh nafsu materialisme, oleh kepentingan dunia yang meminggirkan hakikat kepentingan publik, di mana rakyat sesungguhnya sejatinya menjadi pemilik kedaulatan rakyat. Tidak ada tujuan negara ini dihadirkan, tidak ada kemerdekaan kemudian dikumandangkan kecuali untuk rakyat kecil. Bukan untuk segelintir orang, bukan untuk sekelompok golongan, tetapi untuk seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, kami semua yang ada di sini membersamai sebuah gerakan yang bertujuan bukan sekedar soal demokrasi dan konstitusi, bukan sekedar soal pengawasan terhadap kecurangan dan bahkan kejahatan pilpres, tapi bicara soal nasib rakyat Indonesia ke depan. Kita tahu hari-hari belakangan ini ya, rakyat sudah mendapatkan kesulitan hidup yang sangat berarti. Beras langka, harga sembako begitu naiknya. Rakyat sudah bingung mau apa ke depan. Kita belum bicara tentang masa depan mereka, tentang pendidikan, kesehatan, tentang kemudian hak-hak asasi mereka yang menjadi kewajiban negara. Tapi bagaimana mungkin negara bisa dibawa kepada tujuan kesejahteraan kalau pemimpinnya sudah melalui proses dengan cacat hukum, melanggar etika, moral, dan melanggar konstitusi. Bagaimana kemudian kita bisa membangun demokrasi yang sehat ke depannya kalau hari ini untuk menentukan memilih pemimpin nasional dilalui dengan proses-proses kecurangan dan kejahatan pemilu. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami berharap Om Lim dan Ibu Ira tetap semangat, tetap konsisten, komitmen dan istiqomah di jalan perjuangan. Memang jalan kebenaran itu sunyi, jauh dari kemewahan, jauh dari fasilitas, jauh dari keberlimpahan materi. Tetapi yakinlah bahwa jalan kebenaran akan menemui jalannya sendiri. Betapapun tembok besar, betapapun aparat, kekuasaan, uang berusaha menghalang-halanginya. Insya Allah suatu saat jalan kebenaran akan menemui jalannya sendiri. Baik, terima kasih. Luar biasa Pak Blegur. Jadi sama ya apa yang kita sampaikan tadi, bahwa perjuangan kali ini membutuhkan banyak provokator-provokator dalam artian menggairahkan, membangkitkan gairah karena kejahatan ya. Aneh sekarang ini apabila ada rakyat melihat kelakuan dari rezim Jokowi yang menyulitkan ini, kemudian dia mendukung. Walaupun dia sekarang ini adalah orang-orang intelektual yang mendukung sana, mereka tidak lain hanya dipenuhi kepentingan-kepentingan yang tidak bertanggung jawab.
Jadi rakyat kali ini membutuhkan kesatuan. Mengapa harus turun ke jalan? Karena proses-proses politik, proses-proses nasihat dan proses-proses hukum dan sebagainya tidak dihiraukan. Oleh karenanya sekarang ini rakyat harus bersatu, karena kalau tidak kita yang hancur. Walaupun mereka sebenarnya juga akan hancur juga. Maka siapapun yang akan mengatakan tentang proses terjadi sekarang ini pasti ingin terjadi suatu keberhasilan, dan ini sangat rugi apabila tidak. Betul nggak Pak Bugur? Bagaimana Pak Bugur di wilayah Bekasi, wilayah? Ya, sebetulnya ini bicara fenomena ada kerisauan, bahkan kemarahan masyarakat terhadap proses penyelenggaraan ketatanegaraan selama ini. Rakyat begitu terpinggirkan dari negara, bahwa negara telah dibajak, telah diselewengkan oleh segelintir orang hanya sekedar untuk memuaskan nafsu berkuasa, nafsu jabatannya. Dan kami yakin pada waktunya rakyat akan bersatu. Semua kekuatan lintas sektoral, ya, lintas ideologi, lintas agama akan bersatu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik, termasuk dengan segala risiko apapun akan menghadapi rezim yang zalim ini. Biarkan mereka sekarang senang-senang, biarkan mereka sekarang tertawa, biarkan sekarang mereka berpesta. Tapi pada waktunya rakyat akan bersatu, rakyat akan menyadari bahwa sesungguhnya mereka dalam kolonialisme dan imperialisme modern. Atas nama konstitusi, atas nama demokrasi, atas nama negara, beberapa orang telah mengebiri, telah memanipulasi suara rakyat. Aksi kali ini merupakan trigger, merupakan stimulus dari kesadaran rakyat yang juga nanti akan menimbulkan kemarahan. Masa aksi suatu saat akan menjadi snowball, semua rakyat akan menagih haknya untuk bisa hidup lebih layak, untuk bisa menyalurkan hak konstitusinya, untuk bisa menyalurkan hak asasinya. Insya Allah kita tidak akan pernah gentar. Sejarah membuktikan perjuangan kemerdekaan Indonesia, termasuk perjuangan reformasi, selalu dimulai dari hal yang kecil. Tapi insya Allah suatu saat ini akan menjadi snowball, akan menjadi bola besar menggelinding yang akan melibas rejim manapun sekalipun. Jadi apa melihat Mas Bugur keinginan rakyat ini? Apakah terjadi pemilu ulang, pembatalan, atau menyingkirkan dengan kesalahan proses ataupun tidak layaknya Gibran ya, yang dipaksa-paksakan seperti itu? Apakah mau dibiarkan untuk tetap melanggeng? Ya, baik. Jadi sebetulnya ini bukan persoalan paslon semata, tapi ini sudah persoalan seluruh rakyat Indonesia. Kita semua di sini tahu, bahkan seluruh rakyat Indonesia tahu bahwa tidak mungkin kita mengharapkan jalan konstitusional. Kita tidak mungkin menempuh jalur hukum. Karena kita mau bicara Bawaslu, semua orang-orang rejim. Kita mau bicara MK, ada pamannya. Ada komunitas yang memang sudah dibayar, sudah dikondisikan untuk mewakili suara rezim. Jadi ini sangat menyakitkan sekali. Iya, luar biasa. Ini bahkan jauh lebih mengerikan daripada apa yang dilakukan Orde Baru. Dan kami melihat sumber dari segala sumber masalah yang ada di Republik ini adalah Jokowi. Maka mainstream utamanya adalah kita dorong bagaimana pemakzulan Jokowi. Dan kami melihat bahwa rakyat pada akhirnya akan melakukan pertama gerakan politik, kemudian gerakan hukum, dan gerakan aksi massa. Biarlah nanti kami bersinergi dengan partai politik yang sekarang berproses untuk melakukan proses hak angket. Tapi biarkan kami di bawah untuk melakukan konsolidasi, untuk membangunkan kesadaran rakyat. Saya melihat bahwa hak angket itu adalah sebenarnya merupakan entry masuk ya. Kalau itu dilakukan bahwa melihat wakil-wakil rakyat berarti sudah mulai bangkit, dan rakyat pasti akan segera mengepung sana. Ya, jadi insya Allah. ini harus terjadi. Biarkan kita bersinergi, biar kita saling menguatkan. Biarkan kawan-kawan partai politik melakukan proses konstitusinya dengan hak angket. Namun kemudian rakyat di bawah akan memberikan kekuatan, memberikan dorongan, dan semuanya bersinergi untuk segera melakukan perubahan di Indonesia, untuk melakukan proses-proses menjebol dan membangun konstitusi yang sudah rusak. Semua penyelenggara negara yang selama ini sudah keluar dari relnya. Ini kejahatan yang begitu terstruktur, yang sistematik dan masif. Harus rakyat yang berani melakukannya. Saya kira itu yang harus didengar oleh para DPR. Ini dukungan moral dari rakyat bahwa ini harus diwujudkan,
bukan hanya sekedar pembatalan, tetapi kecurangan-kecurangan itu harus bertanggung jawab. Ya. Betul. Harus ada proses Iya, hukumnya. betul. Jadi harus dilakukan dan dimulai dari sana. Mungkin ada tambahan. Nah. Ya intinya pada dasarnya kembali lagi bahwa sesuatu itu dimulai dari karakter. Dari karakter itu akan tumbuh satu kebaikan dan kebenaran. Setuju ya Pak? Ya. Jadi basic dari semua itu adalah pendidikan. Nah bagaimana dari awal itu dari rumah, saya hanya menyuarakan seorang wanita mewakili semua wanita Indonesia. Karena Bapak setuju kan kalau di rumah ibu-ibu juga mendidik anak-anak kita ya Pak? Justru itu fondasi Bu, kami sangat Ya. mendukungnya. Betul. Jadi ya itu aja. Kami berharap kita bertiga bersama mengimbau semuanya yang setuju bahwa karakter dan semua hal-hal yang baik itu kita harus dukung dengan baik. Ya, jadi saya kira semua harus mendengar, tunggu komando-komando dari para tokoh-tokoh pemimpin-pemimpinnya, sampai guru-guru besar pun pasti akan bereaksi lanjutan terhadap perlawanannya itu. Mungkin ada Bapak dari mana? Saya dari Medan. Dari Medan. Ya. Jadi apa harapan Bapak nih dari Medan? Harapan saya pertama nggak banyak. Bubarkan hasil pemilihan umum yang dilakukan kalau KPU, Ya, ya. itu pertama. Yang paling penting, turunkan Jokowi melalui hak angket. Ya, ya, Karena ya. semua sumber persoalan dan kebohongan di negara ini dilakukan oleh Jokowi. Ya. Cuman itu. Ya. Kalau itu dilakukan, negara ini akan kembali demokrasi. Ya, ya. Tapi kalau demokrasi dibiarkan, akan begini terus kepada anak cucu kita ke Ya, depan. ya. Yang kita perjuangkan hari ini adalah bukan kepentingan kita, bukan kepentingan Bapak, tapi kepentingan anak-anak kita ke depan. Ya, ya. Sampai kapan negara kita ini akan seperti ini terus? Ya, ya, ya. Negara kita akan dirusak terus, uang negara habis hanya untuk menyelenggarakan pemilu yang ecek-ecek, yang pemilu yang main-main. Karena ini adalah sumber untuk berlindung kekuasaan, pembohongan kepada publik. Dan ini bukan persoalan adalah 0103, persoalan 204 juta masyarakat Indonesia. Ya, ya. Karena ini suaranya, kalau bagi saya hari ini kita tidak bicara angka, saya hanya memberikan slogan 0 kepada KPU. Oh. Nilai kalkulasinya adalah 0, Ya, ya. tidak bernilai. Ya, Makanya saya minta KPU ini dibubarkan. Tidak perlu kita tuntut lagi hitung-hitungan suara. Karena kita jangan terbawa kepada hitungan-hitungan kalkulator. Iya, iya. Jadi dengan Pak siapa sih? Saiful, saya dari Medan. Luar biasa Saya nih. Panglima Laskar Melayu. Apa? Saya Panglima Laskar Oh. Melayu. Ini Pak Saiful dari Panglima Laskar Melayu dari Medan ya. Betul-betul ingin memastikannya dan beliau puas sekali bagaimana kemarahan rakyat itu di depan KPU ini. Kalau ini dibiarkan, apalagi tuntutannya untuk dihentikan KPU, Turunkan ini bisa Jokowi. terjadi satu kerusuhan yang harus bertanggung jawab. Maka rakyat bisa mengambil alih, ya rakyat bisa melakukan people power apabila tidak memberikan satu jawaban-jawaban atau bahkan melakukan kecurangan lebih lanjut. Benar. Kayaknya begitu Pak Saiful. Benar. Insya Allah ya kita akan berlanjut. Racikan Berita